Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Maslihatin dengan NIM 43040210008, Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan mengenai neuroscience kognitif yang nantinya itu meliputi pengertian neuroscience kognitif, kemudian metode-metode yang digunakan untuk mempelajari otak, dan juga alat-alat yang digunakan para ilmuwan neuroscience kognitif. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Taufik Pasya. Beliau mendefinisikan bahwa neuroscience itu sebagai ilmu yang mempelajari dan juga mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf, terutama pada neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidispenser. Jadi, neuroscience kognitif itu merupakan cabang dari psikologi maupun dari neuroscience yang bertindihan dengan disiplin ilmu seperti psikologi fisiologis, kemudian psikologi kognitif yang memusatkan kajiannya pada otak dan sistem saraf, dan juga neuropsikologi. Nah, metode yang digunakan untuk mempelajari otak manusia itu menurut Steinberg, menurutnya ada 5 metode. Yang pertama itu ada metode studi postmortem, di mana di dalam metode ini peneliti diharuskan untuk mempelajarinya dengan hati-hati tentang perilaku manusia yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan otak ketika suatu individu itu masih hidup. Metode ini itu dapat dilakukan dengan mendokumentasikan perilaku pasien sedetail mungkin dalam studi kasus sebelum pasien itu meninggal. Nah, setelah meninggalnya, peneliti itu menguji otak pasien untuk mencari lokasi terjadinya lesi. Lesi itu yang mengalami kerusakan. Jadi area-area atau jaringan tubuh yang mengalami kerusakan itu dicari. Apa penyebabnya? Baik itu karena luka, benturan, ataupun karena penyakit itu dicari. Kemudian peneliti itu mengambil kesimpulan dan melacak kaitan antara tipe perilaku yang diamati dengan anomali yang terdapat di lokasi tertentu pada otak. Terus yang kedua ada metode studi terhadap hewan. Metode ini itu disebut termasuk dalam studi in vivo. Studi in vivo itu studi yang dilakukan terhadap makhluk yang masih hidup. Nah, oleh karena itu banyak dilakukan terhadap hewan, karena kalau dilakukan manusia kan ya tidak mungkin, karena metode ini kan tadi termasuk studi in vivo yang dilakukan terhadap makhluk hidup. Nah, biasanya hewan yang sering digunakan adalah kucing dan juga kera. Langkah yang dilakukan ketika melakukan studi ini itu elektroda mikro dimasukkan ke dalam otak hewan. Kemudian akan didapati rekaman sel tunggal tentang aktivitas sebuah neuron di otak, sehingga dengan ini ilmuwan dapat mengukur efek dari jenis stimuli tertentu. Kemudian metode selanjutnya yaitu rekaman listrik. Metode ini dapat dimungkinkan untuk dilakukan terhadap manusia yang masih hidup. Alat dari metode ini itu contohnya EEG atau singkatannya elektronsefalogram, yang merupakan rekaman-rekaman tentang frekuensi dan intensitas listrik otak yang hidup. Biasanya itu direkam di sebuah periode yang relatif lama. Melalui alat EEG ini diperkirakan memungkinkan untuk mempelajari aktivitas gelombang otak yang mengindikasikan perubahan kondisi-kondisi mental manusia yang masih hidup, seperti halnya tidur lelap ataupun bermimpi ketika bermimpi. Terus ada teknik pencitraan statis, di mana teknik atau metode ini itu mencakup angiogram, kemudian pemindaian tomografi aksial dengan menggunakan komputer atau namanya CAT, Computerized Axial Tomography, dan pemindaian dengan pencitraan resonansi magnetik atau MRI,
yang memberikan gambar dengan resolusi tinggi tentang struktur otak hidup dengan mengkomputasi dan menganalisis perubahan-perubahan magnetis di dalam energi dari orbit-orbit partikel di dalam molekul-molekul yang ada dalam tubuh. Terus ada yang terakhir itu pencitraan metabolis. Teknik ini mengandalkan perubahan-perubahan yang berlangsung di dalam otak sehingga hasilnya itu mulai dari peningkatan konsumsi glukosa dan oksigen di area-area yang aktif dan juga tidak aktif. Jadi fokusnya itu di bagian yang mengalami peningkatan dari konsumsi glukosa, baik itu yang area yang aktif maupun yang tidak aktif. Itu tadi mengenai teknik yang digunakan untuk mempelajari otak manusia. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai peralatan yang digunakan para ilmuwan neuroscience. Sekitar 50 tahun yang lalu, para ilmuwan neuroscience itu hanya memiliki sedikit teknik dan peralatan yang digunakan dalam mengamati dan mengeksplorasi otak manusia secara langsung. Nah, setelah berjalannya waktu, tahun demi tahun, hari demi hari, terus ilmu yang semakin berkembang, instrumen atau alat-alat baru itu semakin ditemukan, semakin digali, yang awalnya dikembangkan hanya untuk mendiagnosis otak saja, sekarang dapat digunakan para ilmuwan untuk mempelajari pikiran manusia dan telah menghasilkan ilmuwan baru yang merupakan gabungan dari ilmu neuroscience dan juga psikologi kognitif. Nah, alat-alat tersebut diantaranya ada EEG, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. EEG itu elektroncephalography, di mana EEG ini merekam sinyal-sinyal elektrik dan aktivitas neural yang ada di otak. EEG ini menggunakan serangkaian elektroda non-invasif yang ditempelkan di kulit kepala, sehingga sinyal-sinyal elektrik yang direkam oleh elektroda itu dapat dikirim ke instrumen yang menayangkan sinyal-sinyal tersebut. Kalau pada saat ini EEG itu dihubungkan dengan layar komputer yang langsung menampilkan sinyal-sinyal tersebut, seperti yang ada di rumah sakit. Terus ada alat yang namanya pemindai CT, compute axial tomography. Nah, alat ini itu adalah teknologi yang diakui untuk mengobservasi fungsi-fungsi otak yang mengandung radioaktif pada subjek, di mana cairan akan bereaksi ke dalam otak. Nah, sekarang mesin CT ini berkecepatan kilat telah dikembangkan, telah ditemukan, sehingga mampu mempercepat pemrosesan, sehingga citra-citra yang sebelumnya tampak kabur itu sekarang tampak jernih. Selain itu, telah hadir pula sebuah teknik pencitraan CT yang baru yang dinamai XRA. Terus ada pemindai PET, positron emission tomography. Nah, alat ini itu digunakan untuk memindai penggunaan glukosa di dalam otak. Pemindai PET ini berbeda dengan pemindai CT karena PET itu menggunakan detektor untuk mengukur partikel radioaktif dalam aliran darah. Terus ada MRI dan juga fMRI, pemindai magnetic resonance imaging, itu MRI, yang menghasilkan citra-citra tak bergerak atau still image yang ada pada struktur otak. Nah, dalam teknologi MRI ini, tubuh pasien itu dikelilingi oleh elektromagnet yang amat kuat yang meluruskan nukleus yang meluruskan nukleus atom hidrogen yang ditemukan dalam air. Sehingga MRI itu dapat digunakan untuk tujuan
diagnostik dan juga penelitian. Terus ada MEG. MEG itu magnetonspelografi ya, yang menggunakan mesin untuk mengukur aktivitas otak dari luar kepala dengan mendeteksi medan lemahnya yang dihasilkan oleh aktivitas yang ada di dalam otak. Nah, MEG ini membuat peta atau gambar kerja aktivitas yang ada dalam otak. Dari semua teknik pemindaian otak, MEG ini memberikan resolusi aktivitas saraf yang paling tepat daripada teknik-teknik yang lain. Terus yang selanjutnya ada TMS, Transcranial Magnetic Simulation, di mana teknik ini itu digunakan bersama dengan EEG tadi, dan juga bisa digunakan bersama MEG untuk menilai efek perubahan aktivitas listrik otak pada persepsi dan proses berpikir. Muatan magnet yang ditransfer ke otak tadi dilakukan dengan tongkat yang diletakkan di kepala, kemudian diarahkan ke titik tertentu di otak dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga muatan magnet ini mengubah fungsi sistem saraf. Pengaruhnya terhadap kinerja otak dapat dilihat pada output EEG maupun MEG, dan juga bisa melalui respon pasien terhadap tugas kognitif dan perseptual yang sedang dilakukan oleh pasien tersebut. Terus ada alat microCT, di mana teknik pencitraan CT atau microCT ini yang lebih baru itu disebut dengan mikrotomografi sinar X, di mana teknik ini itu menggunakan CT untuk memindai melalui mikroskop yang mampu menghasilkan gambar 3D struktur yang kecil, misalnya fosil bola mata ikan yang ukurannya 5 mm, terus struktur dari koklea, dan juga struktur akar molar manusia. Nah, penggunaan dari teknik microCT ini secara maksimal masih menunggu penelitian yang lebih lanjut lagi. Nah, demikian teman-teman penjelasan mengenai neuroscience kognitif. Apabila ada yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.